Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat BSI sekalian, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang ya, sehingga kita masih bisa berkumpul di event mingguan kita, event Teh Talk Badan Sistem Informasi. Semoga Allah memberkahi forum kita, semoga Allah memberikan kelancaran pada forum kita di pagi hari ini. Amin. Pada kultum pada pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah tajuk, yakni bekerja sebagai jalan beribadah. Jadi mumpung masih awal tahun ya. Jadi sebagai seorang mukmin, hendaknya kita meniatkan setiap aktivitas yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi seorang mukmin ada dua bentuk ibadah yang konkret ya, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah sendiri ialah ibadah yang tentu dilakukan secara khusus tuntunannya oleh Rasulullah SAW, yakni dalam bentuk sholat misalkan, puasa, sedekah yang wajib maupun yang sunnah seperti zakat, kemudian berumrah atau haji, dan segala bentuk ibadah lain yang memiliki tuntunan dan tata cara dari Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian juga ada ibadah yang bersifat umum, yakni ibadah ghairu mahdhah, yakni segala sesuatu yang baik dan diniatkan karena Allah, maka dia bernilai ibadah. Dan yang sangat menentukan di sini ialah niat. Karena niat sendiri, aktivitas-aktivitas tersebut bisa bernilai sangat mulia di sisi Allah, meskipun terlihat seperti amalan yang sepele, seperti mandi, makan, atau tidur ya. Terlebih pekerjaan yang memang menjadi tugas-tugas kita dan tanggung jawab kita, baik terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat, terhadap negara, dan institusi di mana kita berhikmat. Dalam hal ini kita berhikmat di Universitas Islam Indonesia. Dalam hal ini, niat seperti yang disebutkan oleh Imam Abdullah ibnil Mubarak, yakni kam min a'malid dunya nusibat min a'malil akhirat bi husnin niat, wa kam min a'malil akhirat nusibat min a'malid dunya bi syu'in niat. Jadi berapa banyak amal-amal yang dipandang sebagai amal dunia, amal-amal sepele, tapi oleh Allah dimasukkan sebagai amal akhirat karena niat yang baik. Dan beberapa banyak amal-amal yang sepertinya amal akhirat, namun dihukumi oleh Allah sebagai amal dunia karena niat yang buruk, yakni niat untuk kepentingan pribadi duniawinya saja. Karena itu, sahabat BSI sekalian, pertama, mari kita bersama-sama di awal tahun ini, di awal kerja kita ini, menata niat kita di dalam keseharian kita, di dalam kita bekerja, di dalam kita berkarir, kita niatkan sebagai ibadah di institusi yang kita berhikmat di dalamnya. Lalu kenapa kita harus meniatkan pekerjaan kita untuk akhirat, untuk surga dan untuk Allah Subhanahu wa taala? Tentu di antara alasannya karena sesungguhnya kalau motivasi kita bekerja hanya soal rizki, maka rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alaihi rizquha." Jadi tidak ada pun makhluk yang melata di atas bumi, melainkan Allah telah menjamin rizkinya. Jadi rizki ini hakikatnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hatta untuk binatang yang melata sekalipun. Apalagi kita sebagai manusia yang menjadi makhluk mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Kalau anak Adam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam perkara rizkinya dia juga dijamin oleh Allah. Maka pada hakikatnya rizki itu sudah dijamin. Yang belum dijamin itu apakah kita nanti masuk surga dan selamat di akhirat. Pertanyaan Allah, am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kalian itu mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal Allah belum menguji di antara kalian sehingga Allah menampakkan bukti mana orang yang imannya benar dan mana yang imannya hanya di lisan saja, tidak sampai di hati maupun perbuatan. Jadi jika seorang hamba itu beriman, seharusnya imannya itu akan menuntun hamba tersebut untuk khawatir pada yang belum dijamin, yakni akhirat dan surganya, dan bertentram hati, berlapang hati pada yang sudah dijamin, yakni rizkinya.
Lalu kalau begitu, kenapa kita harus bekerja dan meniatkan kerja kita untuk ibadah kalau rezeki kita sudah dijamin? Pertama, kita bekerja dimaknai sebagai cara kita menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, ada dosa yang tidak bisa digugurkan dengan istighfar, dengan sholat, maupun dengan sodaqoh. Tapi dosa-dosa itu bisa digugurkan dengan lelahnya badan, penat dan pegalnya tubuh sesudah bekerja di siang hari dalam rangka menjemput nafkah, ma'isyah, dan rizki untuk keluarga. Jadi ini alasan pertama kenapa kita bekerja diniatkan untuk ibadah. Karena rizki sudah dijamin, maka kita bekerja disebabkan keinginan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, kita bekerja diniatkan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada keluarga Daud, "I'malu ala Daud syukron wa qalilum min ibadiyasy syakur." Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur, karena sesungguhnya sedikit sekali antara hambaku ini yang pandai bersyukur. Jadi kita dikarunia Allah pikiran yang sehat, kecerdasan yang baik, panca indera yang normal dan sehat. Maka sesungguhnya seyogianya kita bekerja dengan meniatkan untuk mensyukuri semua anugerah, semua nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita tersebut. Yang ketiga, yakni bekerja untuk menegakkan punggung dan menjaga kehormatan kita. Jadi mungkin tanpa bekerja pun rezeki akan tetap datang. Namun bekerja itu adalah kehormatan bagi kita kepada Allah dan kehormatan kita di sisi manusia. Jadi ada seseorang yang dilihat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di Masjid Nabawi, dia beribadah terus-menerus tanpa pulang, tanpa bekerja dan lain sebagainya. Kemudian dia ditanya, "Hai fulan, kenapa kamu beribadah terus-menerus? Lalu siapa yang menafkahi keluarga kamu di rumah?" Kemudian dia menjawab, "Ya Amirul Mukminin, saya membagi tugas dengan saudara saya. Dia bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga kami, dan saya beribadah di masjid mendoakan keluarga saya dengan diniati untuk mendoakan semua." Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Subhanallah ya fulan, sesungguhnya saudaramu ini sungguh lebih ahli ibadah daripada kamu. Karena dia bekerja, dia menegakkan kehormatannya sendiri, dia menegakkan kehormatan keluargamu, dan kamu hanya beribadah di masjid." Selanjutnya, kita bekerja sebagai lantaran jalan rizki dan kemanfaatan bagi sesama. Jadi diceritakan dengan sangat menarik ya oleh seorang sufi yang terkenal bernama Imam Ma'ruf Al-Qarqi. Pada suatu hari, aku, Imam Ma'ruf, menghadap kepada guruku Imam Ibrahim bin Adham. Dan aku berkata, "Wahai guru, mulai sekarang aku sudah paham bahwa rizkiku akan datang walaupun aku tidak berikhtiar. Karena rizkiku sudah dijamin oleh Allah. Sekarang aku akan fokus saja untuk ibadah kepada Allah dan nggak usah bekerja karena rizki pasti akan datang." Kemudian gurunya Imam Ibrahim bin Adham tersenyum kepada muridnya dan berkata, "Wahai Ma'ruf, bagaimana kamu bisa mengatakan hal ini?" Kemudian Imam Ma'ruf berkata, "Wahai guru, sesungguhnya dalam perjalanan tadi, aku melihat burung yang sayapnya patah. Kemudian aku mengira burung ini pasti akan mati atau binasa. Namun qadarullah, Allah mengirimkan burung yang sehat dan lengkap sayapnya, dan di paruhnya ada makanan, dan dia kemudian menyuapkan makanan itu ke burung yang patah sayapnya dengan paruhnya. Jadi betul kan guru, meskipun kita tidak bekerja, Allah akan mendatangkan rizki ke kita melalui orang lain." Kemudian Imam Ibrahim bin Arham berkata, "Hai Ma'ruf, persoalannya adalah kenapa engkau bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Mengapa engkau tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh, yang dia bisa mencukupi kehidupannya sendiri dan menolong kehidupan orang lain, kehidupan saudaranya yang lain yang lebih membutuhkan?" Jadi dari cerita tersebut, kita bisa menyimpulkan akan menjadi seseorang yang mulia atau akan menjadi hamba yang mulia jika kita bekerja sebagai jalan rizki bagi orang lain. Dalam hal ini misalkan anak yatim atau fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Karena bisa menjadi jalan rizki orang lain dan kita juga bisa mendapatkan pahala atas perbuatan kita seperti itu. Jadi kesimpulannya, rizki itu sudah dijamin dan kita bekerja untuk diniatkan pertama sebagai
cara kita menggugurkan dosa, kedua sebagai dalam rangka bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, ketika kita menegakkan punggung dan menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan keluarga kita, dan keempat sebagai lantaran jalan rizki dan kemanfaatan bagi sesama. Terakhir, semoga dalam kita bekerja di tahun ini, di periode ini, dan di tahun-tahun setelahnya, kita bisa niatkan sebagai ibadah yang menghasilkan berkah dan lelahnya bekerja kita bisa menggugurkan dosa dan mengantar kita ke jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari hambanya yang dhaif. Saya akhiri sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.